Seluruh kota merupakan tempat bermain hati, oh senangnya. Di episode 39, Kucing yang mencari keberadaan kitab perang berpapasan dengan Qiu Qianren yang tidak bisa kungfu, yang juga sedang mencuri perhiasan berharga di dalam gunung. Qiu Qianren palsu ini akhirnya menjelaskan bahwa saudara kembarnya yang memiliki kungfu adalah Qiu Qianren asli, sedangkan dia sendiri adalah Qiu Qianchang. Dari barang-barang yang dicuri ini, ternyata ada kitab perang yang dicari-cari selama ini, dan akhirnya diamankan oleh Kucing. Tidak lama, Yang Kang berhasil menyusul ke atas gunung dengan ilmu peringan tubuhnya. Dia meminta untuk menyerahkan kitab perang tersebut sehingga pertarungan pun terjadi dengan Kucing. Tapi pertarungan mereka berhenti setelah Pangeran ke-6 meminta prajuritnya yang telah mengepung Gunung Tapak Besi untuk melepaskan panah api ke goa gunung agar memaksa mereka turun. Pangeran ke-6 juga menggunakan Nianzhe sebagai sandera agar kitab itu diserahkan. Tapi Nianzhe menitipkan pesan kepada Kucing untuk tidak menyerahkan kitab tersebut apapun yang terjadi, dan ia langsung bunuh diri dengan melompat ke dalam jurang gunung yang tinggi. Yang Kang langsung turun berusaha menyelamatkan Nianzhe, tapi ia tidak berhasil. Tanpa membuang waktu lagi, Pangeran ke-6 meminta panah api terus dilepaskan sehingga Kucing dan Huang Rong naik ke puncak gunung. Di atas, Kucing menggunakan fluidnya untuk memanggil Raja Wali Putih, yang kemudian membantu membawa mereka turun ke dalam hutan. Masih dalam kejaran Pangeran ke-6 dan Qiu Qianren, mereka berdua langsung masuk ke dalam hutan kabut di sekitaran. Dalam hutan ini terletak banyak jebakan di mana dihuni oleh seorang wanita yang bernama Yingku. Siapa dia dan apa hubungannya dengan tokoh-tokoh lainnya nanti akan terungkap lebih banyak di sepanjang cerita. Untuk sekarang, Yingku yang ditemui Kucing dan Huang Rong ini adalah seorang aritmatika yang ahli dalam formasi perangkap dan jebakan. Huang Rong tidak terkejut melihat kemampuan Yingku dalam membuat rancangan perhitungan karena ayahnya sendiri juga seorang aritmatika ulung yang mendesain Pulau Persik. Mengetahui kalau Ching Er dan Rong Er adalah murid dari pengemis utara, maka Yingku pun memeriksa kondisi Rong Er, yang dimana Rong Er dinyatakan hanya memiliki waktu hidup 3 hari, dan hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah menerima permohonan dari Kucing, akhirnya Yingku pun memberikan 3 kantong petunjuk yang bisa membantu mereka menemukan orang yang dapat menyelamatkan Rong Er. Kucing pun berangkat ke tempat yang dia maksud. Kantong pertama dibuka, berisikan peta akan lokasi yang dituju. Kantong kedua dibuka dan berisikan pesan dari Yingku yang bertuliskan bahwa orang yang bisa menyelamatkan Huang Rong adalah Kaisar Tuan atau dikenal dengan julukan Kaisar Selatan. Untuk menemuinya, mereka akan melewati 4 murid Kaisar Selatan terlebih dahulu, yaitu pemancing, pemotong kayu, petani, dan pelajar. Lanjut episode 40, Kucing bertemu dengan pemancing di tantangan pertama. Si pemancing mencegah mereka lewat, namun setelah ditipu oleh Huang Rong, mereka berhasil melewati tantangan tersebut. Di tantangan kedua, mereka bertemu dengan si pemotong kayu. Setelah memberikan pujian atas puisinya, pemotong kayu menunjukkan jalan satu-satunya ke atas gunung. Kucing menggendong Rong Er memanjat gunung itu hingga tiba ke hadapan seorang petani yang menipu Kucing untuk mengangkat batu besar di hadapannya. Tapi Rong Er berhasil memperdayai petani tersebut hingga mereka lewat ke tantangan terakhir, yaitu si pelajar. Setelah menjawab satu pertanyaan dari pelajar, mereka ditunjukkan jalan menuju biara. Sampai di sana, mereka disambut oleh seorang biksu muda yang mengabarkan bahwa Kaisar Tuan telah meninggal. Kucing sangat putus asa menghadapi kondisi Rong Er yang sudah sekarat dan bahkan pingsan tak sadarkan diri. Ia kemudian berlutut di tengah biara dan berdoa agar Tuhan menyelamatkan Rong Er. Kucing tidak beranjak sedikit pun meski diterpa hujan di saat malam tiba. Ia tetap berdoa hingga keesokan paginya. Tergerak oleh keteguhan dan ketulusan hati Kucing, biksu bernama Yiteng menemuinya. Ia mengatakan bahwa ia adalah Kaisar Tuan yang Kucing cari. Namun ia telah meninggalkan tahta dan gelarnya sebagai kaisar di negeri Tali. Kucing kemudian memberikan kantong ketiga Yingku kepada Kaisar Selatan yang berisikan sebuah pesan gambar. Setelah melihatnya, Kaisar Selatan tersenyum dan bilang kalau pesan itu hanya untuk mengejeknya. Setelah memeriksa keadaan Rong Er, Yiteng mengatakan luka telah menyebar ke 5 organ tubuhnya. Keempat murid Kaisar Selatan kemudian mencegah guru mereka untuk menyembuhkan Huang Rong, tapi ia bersikeras dan meminta mereka semua pergi. Yiteng kemudian menggunakan ilmu jari matahari untuk menyembuhkan Huang Rong. Nah, ini saya sedikit cerita ya mengenai ilmu jari matahari yang nanti akan berhubungan dengan cerita perseteruan antara Kaisar Selatan, bocah tua nakal, dan Yingku. Ilmu jari matahari ini juga digunakan oleh Dewa Pusat Wang Songyang saat melenyapkan kungfu racun barat Ouyang Feng. Ilmu jari matahari sendiri adalah kungfu dari negeri Tali yang diturunkan turun-temurun oleh keluarga Kekaisaran Tuan
Kalau teman-teman nonton serial Tianlong Pak Fu atau Demigod Semi-Devil yang bersetting waktu beberapa generasi sebelum pendekar Raja Wali, Tuan Yi, salah satu tokoh utama di seri tersebut, juga menguasai ilmu jari matahari. Lalu, kenapa Wang Chongyang juga menguasai ilmu tersebut? Walau tidak diceritakan secara lengkap di serialnya, tapi sesuai cerita novelnya, setelah mengalahkan 4 pesilat dari 4 penjuru dan menjadi nomor 1 serta mengamankan kitab 9 bulan dari perebutan, Wang Chongyang mengajak bocah tua nakal pergi mencari Kaisar Selatan ke negeri Tali. Ia memuji kehebatan ilmu jari matahari dan meminta Kaisar Selatan untuk mengajarinya. Sebagai pertukaran, Wang Chongyang mengajarkan ilmu tenaga dalam kultivasi tingkat tertingginya kepada Yi Teng. Dan sebenarnya belajar ilmu jari matahari hanyalah alasan bagi Wang Chongyang saja. Niatnya yang sesungguhnya adalah mewariskan ilmu kultivasi tenaga dalam terkuatnya kepada Kaisar Selatan, agar bisa menghentikan pesilat jahat seperti Racun Barat yang mungkin saja berulah mengacau dunia persilatan setelah kematiannya. Setelah menyembuhkan Huang Rong, keempat murid Kaisar Selatan memberitahukan bahwa kungfu guru mereka telah lenyap semua karena telah menggunakan semua energinya. Butuh waktu setidaknya 5 tahun untuk mengembalikan semua kungfu Kaisar Selatan. Lanjut ke episode 41, Kaisar Selatan mulai menceritakan perseteruannya dengan Yingku dan bocah tua nakal. Di saat ia dan Dewa Pusat sedang berfokus bertukar mengajari kungfu, Chow Putong menggoda seorang selir Kaisar Selatan yang bernama Selir Liu. Selir Liu ini kemudian dikenal sebagai Yingku. Perselingkuhan mereka terbongkar oleh Wang Chongyang yang kemudian menangkap adiknya sendiri menghadap Kaisar Selatan. Demi persahabatan, Kaisar Selatan merelakan perselingkuhan mereka dan meminta Chow Putong untuk menikahi Selir Liu saja. Tapi Chow Putong malah menolak karena ia sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang ia selingkuhi adalah Selir Raja. Selir Liu sangat sedih ditolak dan ditinggalkan Chow Putong hingga akhirnya anak hasil hubungan mereka dilahirkan. Di suatu malam, anak Selir Liu dan bocah tua nakal diserang oleh seseorang. Selir Liu lalu membawa anaknya menemui Kaisar Selatan dan memohon untuk menyembuhkan buah hatinya. Namun Kaisar Selatan menolak setelah mengingat perselingkuhannya. Dalam kesedihannya, rambut Selir Liu pun langsung memutih di saat itu. Melihat bayinya yang dalam penderitaan dan tidak mau ditolong, ia pun membunuh bayinya sendiri dan bersumpah untuk membunuh Kaisar Selatan di kemudian hari. Selir Liu kemudian meninggalkan Tali dan kemudian dikenal dengan nama Yingku. Sedangkan Kaisar Selatan yang dalam penyesalannya tidak mau menolong nyawa seorang bayi, kemudian mewariskan tahtanya kepada anaknya dan ia memilih untuk menjadi seorang biksu. Untuk itu, Yingku memang memanfaatkan Huang Rong yang terluka. Ia sengaja memberikan petunjuk untuk mencari Yi Teng agar semua energi dan kungfunya terkuras habis sehingga ia bisa balas dendam. Seketika itu juga Yingku telah tiba. Yi Teng meminta mereka semua untuk tidak menghentikan Yingku dan membiarkan Yingku melepaskan amarahnya dengan membunuhnya. Tapi Kuo-Ching bertindak lain. Ia menotok Yi Teng kemudian bersama keempat muridnya mencegah Yingku. Dalam pertarungan, Kuo-Ching dan Huang Rong tertotok oleh Yingku. Kemudian Kuo-Ching berhasil melepaskan telotokannya sendiri. Sementara Yingku masih dihadang oleh keempat muridnya. Setelah mengalahkan mereka semua, Yingku berhadapan langsung dengan Yi Teng dan langsung menancapkan pisaunya. Ia tertawa keras, namun ada rasa penyesalan dalam dirinya karena menyalahkan Kaisar Selatan atas kematian anaknya. Sampai akhirnya Kuo-Ching melepaskan topengnya yang menyamar sebagai Yi Teng dan menggunakan pelindung dari tusukan pedang. Sesaat kemudian Yi Teng muncul. Ia minta Huang Rong dan Kuo-Ching untuk tidak menghentikan Yingku lagi. Bagaimanapun juga ia merasa bersalah tidak menyelamatkan bayinya. Yi Teng menutup matanya dan menawarkan nyawanya untuk Yingku. Pisau telah terangkat dari tangan Yingku yang siap menikam. Tapi ia akhirnya sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah salah dan membuang pisau itu lalu pergi dalam kesedihan. Pada episode 42, Kuo-Ching selama ini tidak menguasai ilmu 9 bulan secara menyeluruh karena ada bagian ilmu tersebut yang ditulis dalam bahasa aneh. Dan ternyata bahasa itu adalah bahasa Sangsekerta. Setelah Kuo-Ching melihat bahasa yang sama pada buku pengobatan Yi Teng, Kaisar Selatan pun membantu menerjemahkan bahasa Sangsekerta dari ilmu 9 bulan kepada Kuo-Ching, sehingga ia telah mengilhami semua ilmu 9 bulan. Bagi Yi Teng sendiri, dengan memahami ilmu 9 bulan juga maka ia bisa memulihkan kungfunya lebih cepat, yaitu dalam waktu 3 bulan saja. Setelah itu, akhirnya mereka berpisah. Jing-Er dan Roger memutuskan untuk mencari Qigong agar bisa menjelaskan lebih jauh tentang ilmu 9 bulan untuk memulihkan kungfunya. Di tempat lain, Yang Kang hidup dengan mabuk-mabukan setelah kematian Yanzi.
Hingga suatu malam saat hujan turun, ia memutuskan untuk bangkit kembali dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Baginya sekarang, Pangeran ke-6 hanyalah alat baginya untuk merebut kekuasaan di masa depan. Ia dan Pangeran ke-6 beserta Ouyang Feng juga pesilat dari Jin menyusun rencana besar-besaran untuk menangkap Ko Qing dan mengacau di dunia persilatan. Sementara itu, Yingku yang telah turun gunung tertangkap oleh Chu Chenren. Chu Chenren menanyakan keberadaan Ko Qing karena tahu Yingku pernah menolong mereka. Yingku yang menolak menjawab pun diberikan racun dan diinstruksikan untuk memancing Ko Qing ke sebuah penginapan. Rencana itu berhasil. Ko Qing dan Huang Rong mengikuti Yingku hingga ke penginapan dan mereka langsung disergap oleh Chu Chenren beserta pasukannya. Chu Chenren tertawa sangat keras setelah mengepung Ko Qing. Hal ini membuat Yingku mengenali tertawaan tersebut. Itu adalah tertawaan yang sama ketika anaknya dilukai. Yingku yang marah pun lepas dari ikatannya dan menyerang Chu Chenren yang telah melukai anaknya dulu. Huang Rong menduga kalau Chu Chenren sengaja melukai anak Yingku agar menguras energi Kaisar Selatan saat menyembuhkan anak tersebut dulunya. Tapi di tengah pertarungan, Chu Chenren berhasil kabur. Di episode 43, Ko Qing yang melanjutkan perjalanannya mencari Qigong malah bertemu dengan ke-6 gurunya. Mereka berbincang banyak hal, mulai dari rencana para gurunya yang akan pergi ke Pulau Persik untuk mencegah kesalahpahaman Huang Yause dengan pendeta Chuan Chen, sampai ke persahabatan di antara para gurunya yang selalu bersama mengarungi dunia persilatan selama puluhan tahun. Sebagai spoiler di depan, ini adalah scene kebersamaan Ko Qing dengan ke-6 gurunya yang terakhir. Meski para guru ini tidak memiliki kungfu yang tinggi untuk diwarisi kepada Ko Qing, tapi merekalah yang berjasa mendidik Ko Qing sampai dewasa dan menjadikan Ko Qing sebagai seorang lelaki berjiwa pendekar. Sementara Ko Qing yang kungfunya telah jauh di atas para gurunya ini masih sangat menghormati dan menuruti amanah gurunya. Mereka berpisah di dermaga. Tidak lupa para guru selalu berpesan pada Ko Qing untuk menjaga diri baik-baik. Di tempat lain, Hong Qikong dan Chou Putong selalu bersama setelah keluar dari istana Ling'an. Yang satunya hanya tahu makan saja, dan yang satunya hanya tahu main saja. Chou Putong mengerjai para pesilat Jin dengan memberikan daki dari keteknya yang dibilangnya sebagai racun. Mereka pun disuruh mencari tandu dan mengangkat Qikong dan Putong ke kota. Sampai di sana, Chou Putong memberitahukan kalau mereka diberikan makan daki bukan racun. Sontak para petarung Jin merasa jijik dan pergi. Tapi bukan bocah tua nakal namanya kalau ia membiarkan mereka pergi dan kehilangan mainan. Tidak kehilangan akal, para petarung Jin ini lalu mengajak Chou Putong untuk main adu diam. Sementara biksu mengadu dengan Putong, para petarung Jin lainnya kabur. Malamnya, Ko Qing dan Huang Rong menemukan mereka berdua dan menghentikan permainan konyol tersebut. Ko Qing akhirnya bertemu dengan Qigong dan mereka makan bersama. Chou Putong senang bukan main setelah bertemu dengan Ko Qing dan Huang Rong. Ia bisa pergi bermain-main tanpa ngejagain Qigong lagi. Kepergian Chou Putong ini semakin dipercepat setelah Huang Rong mengerjainya dengan mengatakan Yingku tengah ada di kota dan mencarinya. Bocah tua nakal pun mengambil jurus kabur 1000 langkah. Esoknya, Qing Er menjelaskan dengan lengkap semua ilmu panduan 9 bulan kepada Qigong yang langsung melatihnya. Dan hanya menunggu waktu sampai Qigong berhasil melatih kembali semua ilmunya. Setelah itu, Rong Er meminta Qing Er menemaninya karena ia tahu besok pagi Qing Er harus kembali ke Mongolia untuk menikahi Wacheng. Rong Er memasak hidangan satu meja penuh untuk kakak Qingnya dan mengingatkan dia akan semua momen berharga yang mereka lalui dari masa lalu hingga masa sekarang. Mereka pun memberikan pelukan satu sama lain menanti esok untuk berpisah. Dan berakhir sudah episode ke-43.